Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab memahami strategi sistem pengendalian manajemen. Anggota dari kelompok 2 adalah Windasari, Dwi Ranti, Sinta Rizkiana, dan Zakiyatul Ikrimah. Memahami strategi. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan secara strategi pasifik. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas berbeda. Faktor penentu keberhasilan dan keterampilan perspektif dan perilaku yang berbeda pula. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, bab ini pertama-tama mendeskripsikan tujuan-tujuan umum dalam organisasi. Tujuannya, pada hakikatnya perusahaan adalah satuan artifisial yang tidak memiliki pikiran maupun kemampuan mengambil keputusan sendiri. Tujuan perusahaan ditentukan oleh pemimpin manajemen puncak atau Chief Executive Officer (CEO). Perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh para manajer senior lainnya dan biasanya kemudian diratifikasi oleh dewan direksi. Profitabilitas. Rumus dari profitabilitas adalah pendapatan dikurang beban per pendapatan dikali pendapatan dibagi investasi sama dengan ROI. Profitabilitas mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartal atau tahun berjalan. Memaksimalkan nilai pemegang saham. Sebuah perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Memaksimalkan menyiratkan bahwa selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung kepada kepribadian atas masing-masing individu jajaran manajemen. Akan tetapi, selalu ada batas. Sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua. Pendekatan banyak stakeholder. Sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada banyak stakeholder, yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, para pemasok, dan masyarakat. Idealnya, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian untuk menilai kinerja mereka. Konsep strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan yang terdiri dari pesaing, konsumen, pemasok, regulator, sosial atau politik. Yang kedua adalah analisis internal yang terdiri dari pengetahuan teknologi, pengetahuan manufaktur, pengetahuan pemasaran, pengetahuan distribusi, dan pengetahuan logistik. Peluang dan ancaman, identifikasi peluang, unggulan dan kelemahan, identifikasi kompetensi inti. Cocokkan kompetensi internal dengan peluang eksternal, strategi perusahaan. Strategi tingkat korporat mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Oleh karena itu, strategi korporat lebih berkenan dengan pernyataan di mana sebaiknya bersaing dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu yang merupakan strategi bisnis unit. Perusahaan-perusahaan dengan industri tunggal. Perusahaan yang dimaksud sebagai industri tunggal yaitu perusahaan yang menggunakan strategi industri tunggal, meliputi Maytag atau peralatan rumah tangga, Wrigley, permen karet, Purdue Farm atau unggas, Nucor atau baja. Perusahaan industri tunggal menggunakan kompetensi intinya untuk mencapai pertumbuhan dalam industri tersebut. Perusahaan dengan diversifikasi yang
tidak berhubungan. Perusahaan yang tidak berhubungan, salah satu contoh perusahaan yang diversifikasi yang tidak berhubungan adalah markas besar Textron yang berfungsi seperti perusahaan induk atau holding company yang memberikan pinjaman uang kepada unit bisnis yang diperkirakan akan menghasilkan pengembalian keuangan yang tinggi. Perusahaan yang diversifikasi yang berhubungan, di mana perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya yang saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasi. Kompetensi dan diversifikasi korporat. Perusahaan dengan diversifikasi berhubungan mampu mencapai kinerja tertinggi dikarenakan dapat mentransfer kompetensi inti dari satu unit bisnis lainnya dibanding dengan kinerja industri tunggal yang berada di bawah perusahaan diversifikasi, sehingga potensi keberhasilan perusahaan diversifikasi lebih tinggi daripada perusahaan tunggal. Implikasi dari desain sistem pengendalian. Strategi korporat adalah satu rangkaian dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak berhubungan di ujung lain. Misi unit bisnis. Meskipun model-model ini berbeda dalam metodologi yang digunakan untuk mengembangkan misi yang paling tepat bagi berbagai unit bisnis, namun, model-model tersebut mempunyai perangkat misi sama untuk dipilih, dibangun, dipertahankan, panen, dan divestasi. Itu adalah penjelasan dari sistem pengendalian, desain sistem pengendalian, strategi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.